BRMS ini menurut saya ini koreksi itu lebih kepada profit taking karena nampaknya sudah cenderung diperkirakan ya, mungkin BRMS akan masuk di samping secara performa fundamentalnya outlook-nya bagus ya, karena ditopang oleh kenaikan harga komoditas logam seperti itu khususnya emas ya. Dan juga di sini kan likuiditasnya juga cukup tinggi juga, samping juga free float-nya cukup mendukung, dan apalagi brand juga yang kemarin juga akhirnya mungkin sejalan juga dengan optimisme masuk ke MSCI ya. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya terkait dengan proyeksi IHSG ataupun perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Praska Putrantyo, CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Pak Praska, apa kabar? Ya, selamat pagi. Ya. Baik, semoga kabarnya selalu baik dan juga sehat Pak Praska. Pak Praska, kalau kita lihat untuk kesekian kalinya IHSG kembali mencetak rekor tertinggi baru atau all time high ya di 8.337, kemarin naik 0,22%. Apakah Anda melihat ini betul-betul didasari oleh katalis positif dari keputusan soal MSCI ini? Pak Praska, silakan. Ya baik, jadi kalau kita lihat memang sebenarnya koreksi indeks kemarin itu lebih dikarenakan hal yang cukup wajar ya, karena sudah all time high juga kan kemarin sentuh di level tertinggi itu di 8.330-an ya, sempat melewati level tersebut. Dan kalau kita lihat di sini kan secara dana asing juga dalam sepekan akumulasi juga cukup besar. Catatan saya sekitar lebih dari 3 triliun dalam sepekan terakhir, sehingga wajar kemarin dalam perdagangan di hari Kamis kemarin indeks itu mengalami koreksi yang cukup tipis ya, sebenarnya tidak terlalu besar juga ya. Maksudnya kenaikannya tuh sempat mengalami pengurangan yang menjadi kenaikannya hanya sebesar 0,22% dari sebelumnya itu sempat sampai 0,9% seperti di dalam perdagangan intraday. Dan juga dana asing juga tercatat masih netral kemarin ya, kembali dari penjualan bersih ya sekitar 100 miliaran. Namun hal tersebut tidak signifikan karena sudah tertutup oleh akumulasi pembelian dalam 1 bulan terakhir dan 1 pekan terakhir seperti itu. Jadi dengan aksi rebalancing atau berita rebalancing dari MSCI di beberapa saham ada yang masuk ada yang keluar ya, terutama saham-saham dari kita bicara ada brand dan BRMS yang akhirnya di mana brand juga akhirnya masuk dalam MSCI ya. Hal tersebut juga tampaknya tidak terlalu membuat pasar itu terkejut ya, karena di sini tampaknya harga saham brand pun sudah mengalami kayak semacam apresiasi dalam kurang lebih dari sejak tanggal 30 Oktober ya, sudah ke 30 Oktober ke awal November sudah cukup terapresiasi seperti itu pada saham brand tersebut. Kira-kira begitu. Baik, tapi apakah Anda menilai masih ada ruang kenaikan lebih lanjut nih untuk IHSG, masih melanjutkan uptrend kah dengan valuasi yang saat ini sudah cukup tinggi nih Pak Praska? Ya sebenarnya kalau saya lihat IHSG sendiri ya, ini kan posisinya sudah cukup all time high ya, jadi sentuh rekor, dan secara historical itu setelah sentuh rekor all time high cenderung mengalami koreksi lah paling enggak untuk 3-5 hari ke depan. Dan mungkin ada beberapa isu yang bisa muncul di pekan-pekan mendatang ya, yang mungkin diantaranya menyoroti dalam hal mungkin dalam tenaga kerja Amerika Serikat ini kan yang masih bisa dikatakan untuk employment change-nya itu ADP employment change-nya yang masih relatif bisa dikatakan belum terlalu mengalami perubahan signifikan. Data tenaga kerja juga tidak terlalu besar ya, NFP juga tidak mengalami kenaikan signifikan. Plus lagi juga kita masih mencermati juga bagaimana perkembangan dari ekonomi Tiongkok yang mulai mengalami deflasi lagi seperti itu. Jadi hal ke depan yang mungkin bisa menjadi sorotan bagi investor, apalagi kan sepertinya dari peluang suku bunga The Fed ini kan agak tidak terlalu yakin ya di nanti tanggal 10 Desember itu akan mengalami pemangkasan lagi setelah kemarin akhirnya dipangkas kalau tidak salah tanggal saya lupa sekitar bulan Oktober ya, itu kan mulai dipangkas sesuai ekspektasi, tapi Fed sendiri tidak terlalu yakin apakah di Desember itu akan dipangkas, sehingga wajar menurut saya dengan pasar sudah mengantisipasi hal tersebut, sudah merefleksikan juga kondisi kayak kemarin kita inflasi sudah baik ya kan, PMI baik, itu akhirnya pasar mengalami profit taking seperti itu sementara.
Baik, baik. Pak Praska, Anda melihat bahwa kenaikan ataupun rally beruntun ini kemudian memungkinkan IHSG mengalami koreksi wajar akibat profit taking diiringi dengan penantian dari data-data secara makro dan juga secara global begitu ya. Tadi kalau misalnya kita bahas terkait dengan shutdown pemerintah Amerika Serikat, berarti sampai dengan hari ini sudah memasuki sekitar hari ke-36 ya. Anda melihat apakah kemudian ketidakpastian fiskal di Amerika Serikat ini ada berpotensi mengubah arah resiko global untuk emerging market khususnya Indonesia dan ada dampak-dampak tertentu terhadap salah satunya tadi keputusan suku bunga, Pak Praska? Ya, jadi terkait dengan masalah shutdown di pemerintah Amerika Serikat ini bisa dikatakan dampaknya sebenarnya malah tidak terlalu signifikan ya, karena kan sebenarnya udah lebih dari 1 bulan ya. Dulu memang pada saat ada isu Amerika ada shutdown itu di pemerintahnya karena ada masalah tidak sepakatan mengenai pagu hutang ya, biasanya membuat market global itu cenderung bereaksi dan market saham biasanya bearish. Nah, tapi sekarang sepertinya pasar itu atau arus dana investor asing itu cenderung mencari negara-negara yang masih cukup atraktif ya. Ya salah satunya memang kita lihat ya Indonesia, makanya IHSG ini mengalami all time high karena juga tidak menutup kemungkinan juga ditopang oleh saham-saham konglomerasi yang juga tidak terkoreksi. Jadi meskipun sudah all time high kayak contoh misalnya PTRO, Brand ya kan yang kembali naik, itu kan saham-saham yang kapitalisasi besar dari konglomerasi juga yang setelah terkoreksi sedikit tapi kembali naik lagi seperti itu, sehingga itu turut membantu kenaikan IHSG. Di samping juga terdapat saham-saham dari sektor keuangan khususnya bank-bank besar ya, dengan ada stimulus kemarin itu membuat saham-saham perbankan yang juga kalau diakumulasi punya kapitalisasi besar itu juga berkontribusi pada bertahannya IHSG di level di atas 8.000 lah, 8.082 sekarang, bahkan sudah kembali cetak tutup closing di atas 8.300 kira-kira seperti itu. Jadi ya mungkin kenaikan kembali imbal hasil obligasi Amerika Serikat ya dia kembali di atas 4,1%, terus yield SBN kita juga akhirnya kembali naik ya, atau pasar SBN kita tertekan, tampaknya arus dana asing itu malah shifting ke pasar saham kita gitu. Jadi sebenarnya outlook-nya ke jangka pendek ini masih cukup optimis lah seperti itu. Baik, baik. Kita bergeser ke terkait dengan sentimen MSCI kemarin, Pak Praska. Kalau kita lihat tadi sudah disebut juga begitu ya, harga Brent sendiri sudah mengalami kenaikan berapa hari terakhir. Tapi untuk penguatan lebih lanjut nih saham-saham yang kemudian tembus masuk MSCI, kalau Brent sudah ada penguatan signifikan. Nah, BRMS kemarin dengan pelemahannya, Anda melihat ini akan melanjutkan koreksi atau seperti apa, Pak Praska? Ya, kalau untuk BRMS ya, BRMS ini menurut saya ini koreksi itu lebih kepada profit taking karena nampaknya sudah cenderung diperkirakan ya, mungkin BRMS akan masuk di samping secara performa fundamentalnya outlook-nya bagus ya, karena ditopang oleh kenaikan harga komoditas logam seperti itu khususnya emas ya, dan juga di sini kan likuiditasnya juga cukup tinggi juga, samping juga free float-nya cukup mendukung, dan apalagi Brent juga yang kemarin juga akhirnya mungkin sejalan juga dengan optimisme masuk ke MSCI ya, sehingga sudah diapresiasi investor kurang lebih 5 hari sebelumnya seperti itu. Nah, untuk BRMS sendiri saya melihatnya sebenarnya justru sudah mulai rawan koreksi karena target 1000 kan sudah kena ya secara target price secara konsensus, dan ini yang menurut saya sudah lebih ke fase konsolidasi ke distribusi untuk saham BRMS seperti itu. Baik, untuk BRMS memang terjadi sell on news begitu ya Pak ya. Ramai-ramai pembelian sudah terjadi beberapa waktu sebelum keputusan MSCI, dan Anda melihat masih ada potensi untuk rawan koreksi lagi, Pak Praska? Ya, dari pandangan saya masih ada potensi rawan koreksi lagi karena target support buat itu ada di level 840-an seperti itu. Jadi mungkin saya mungkin koreksi terjadi dulu ya seperti itu. Baik, untuk brand reviewnya seperti apa, Pak Praska? Ya, untuk brand sendiri, saya melihat secara technical view ya, sini kan sebenarnya sudah mendekati level tertinggi kurang lebih sepanjang tahun ini ya, di mana tahun ini kan sempat di tahun 2025 ini 10.450, 10.300 ya, jadi sudah close to level tertinggi tahun ini, sehingga kenaikannya sudah relatif terbatas menurut pandangan saya. Jadi setelah sentuh 10.000 mungkin brand akan cenderung mengalami konsolidasi dulu atau koreksi dengan support trend sideways-nya ya, mungkin di level 8.600 8.700 seperti itu.
Baik, kenaikan Brent sudah cukup signifikan dari beberapa hari terakhir dan kenaikan diprediksi relatif terbatas, perlu waspada profit taking ataupun koreksi begitu ya. Tapi terkait dengan perubahan keputusan MSCI ini kan baru benar-benar efektif per 24-25 November 2025 ya Pak Praska ya. Anda melihat kemudian masih ada dinamika apa lagi nih yang terjadi sepanjang penantian menuju tanggal betul-betul diterapkannya kebijakan MSCI ini Pak? Ya, jadi dengan perubahan kebijakan MSCI itu sebenarnya memang pasar kita itu sempat mengalami kayak semacam kejutan di awal ya, tapi lagi-lagi kan tampaknya investor kembali melihat nilai fundamental ya seperti itu. Nah, jadi dengan apa namanya perubahan metode perhitungan MSCI harusnya itu hanya mempengaruhi secara signifikan jangka pendek aja, tapi secara garis besar menurut saya sih tidak berpengaruh cukup panjang ya, seperti itu, cukup besar dan berkepanjangan. Baik. Untuk saham-saham yang akhirnya harus keluar dari indeks, Pak Praska, ICBP kemudian KLBF, Anda melihat ada potensi seperti apa nih? Ya, kalau untuk semacam ICBP KLBF ya, di sini kan saya lihat sebenarnya secara performa kinerja keuangan ini masih cukup membaik ya. Relatif resilient juga, seperti apalagi kayak KLB Pharma, justru secara kumulatif laba itu masih positif. Nah, terus harga saham pun juga dari keduanya pun masih relatif melandai atau melandai di level bawah ya, terkonsolidasi dalam fase support, dekat fase support 1 tahun terakhir seperti itu. Jadi saya sih melihatnya menjadi peluang ya, dan arus dana asing pun yang saya cek juga tidak mengalami yang cukup besar ya, hanya 30-an miliar seperti itu di kedua saham tersebut ya. Jadi harusnya impact-nya lagi-lagi tidak signifikan dan malah justru jadi peluang yang pada koreksi bisa dimanfaatkan investor kembali mengakumulasi pada kedua saham tersebut. Baik. Anda melihat justru momen pelemahan saat ini momen yang cukup menarik untuk kemudian boleh entry begitu ya, diiringi dengan kinerja keuangan yang cukup baik dari ICBP dan juga KLBF. Baik Pak Praska, kita akan bahas hal-hal lainnya dan juga saham-saham pilihan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini dengan Pak Praska, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan ataupun IHSG di 3 menit pertama pembukaan di pagi hari ini. Kita lihat bersama IHSG di sini mengalami penguatan tipis 0,14% ke 8.300-an. Kemudian untuk top gainers di sini datang dari Inet, kemudian ada Cuan, ada Tins, MTEK, kemudian ada FPNI, kemudian ada Aman Mineral untuk top losers, Unilever, Silo, kemudian ada GGRM, dan juga ada Hill. Sementara itu dari sektoral, pemirsa, transportasi memimpin penguatan, disusul energi, kemudian kesehatan, dan infrastruktur melemah, disusul industri dan juga cyclical. Baik, pemirsa, kita bergeser ke pembukaan perdagangan Bursa Asia di pagi hari ini. Baik. Untuk Bursa Asia, pemirsa, kita lihat di sini ada Nikkei tampak melemah 1,72%, kemudian STI menguat 0,67%, kemudian Kospi melemah 1,37% dan Hang Seng melemah 0,51%. Dari saham-saham pilihan pemirsa ada ICBP, kemudian ada BNGA, ada MAPI, dan juga KLBF dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, kita kembali berbincang bersama dengan Pak Praska. Pak Praska, tadi kalau kita lihat di pembukaan perdagangan pagi hari ini, kalau kemarin sudah ada proyeksi diperkirakan Tins bisa jadi masuk MSCI, tapi ternyata tidak karena kena FCA begitu. Tapi tadi kalau kita lihat posisinya cukup menguat di jajaran top gainers pada pagi hari ini. Anda melihat proyeksinya seperti apa nih untuk Tins, Pak Praska? Ya, untuk Tins sendiri sebenarnya saya melihatnya di sini lebih ke ini ya, karena kan penguatannya cukup signifikan ya, jadi sempat masuk FCA dalam kurang lebih beberapa hari kemarin ya, seperti itu. Dan hari ini juga di perdagangan hari Kamis kemarin itu akhirnya masih bertahan di atas level 2.500-an ya, konsolidasi kurang lebih sekitar 1-2 minggu terakhir. Dan tensinya sebenarnya juga ditopang oleh harga komoditasnya yang menguat kedua terbesar setelah emas ya, dari data yang saya amati. Jadi
emas batangan itu kan sekitar year to date itu 50%-an, sementara timah itu sekitar 22%-an. Jadi wajar ini diharapkan dapat berkontribusi positif juga pada kinerja emiten berbasis timah ya, salah satunya ya TINS ya, seperti itu. Baik, apakah kemudian ini artinya TINS juga boleh menjadi salah satu pilihan yang menarik Pak di tengah tadi harga komoditas timah yang cukup baik atau cukup oke nih? Ya, tapi kalau dari pandangan saya sebenarnya TINS ini memang meskipun performance-nya secara based on financial report kan per Q3 ini sudah rilis ya, itu kan masih mencatatkan penurunan ya, tapi tampaknya ini kan investor sedikit mengabaikan hal tersebut karena ini yang pas performance kemarin. Tapi yang kedepannya kan tampaknya akan merefleksikan nanti di kinerja kita bicara Q4 tahun ini atau di 2026 awal ya, seperti impact dari kenaikan harga komoditas yang mempengaruhi average selling price. Jadi, tapi kalau secara technical gimana atau secara price-nya tampaknya malah kurang menarik ya, karena investor itu sudah cukup euforia sejak di 2 bulan September ya, makanya naik sekitar lebih dari 100% dalam kurang lebih 1 bulan terakhir seperti itu. Baik, untuk TINS masih cenderung wait and see begitu ya. Baik Pak Praska, ini kalau kita lihat sektor energi kemarin mengalami penguatan cukup signifikan ya Pak ya, 1,7% tertinggi di antara sektor-sektor lainnya. Ini kemudian katalis utamanya apakah karena MSCI atau Anda melihat prospek untuk saham-saham energi masih akan melanjut nih Pak? Ya baik, jadi kalau kita bicara kemarin kan saham energi, sektor energi menjadi salah satu yang menguat ya, di samping sektor perindustrian. Kalau perindustrian kan kita bicara ada Astra, Tractor dan juga saham-saham yang lain seperti itu. Tapi kalau energi ini kemarin ditopang banyak oleh kita bicara grupnya Adaro ya, Adaro, ADMR, ADI, kemudian ada bicara Dian Swastantika dan juga ada Raja Ratu, PTRO seperti itu. Jadi berbasis komunitas batubara minyak mentah ini mengalami penguatan seperti itu. Jadi secara prospek bagaimana? Saya sih meyakini dalam jangka mungkin pendek menengah masih berpeluang mengalami penguatan ya untuk saham-saham komoditas energi tersebut karena terutama yang berbasis batubara dan minyak mentah ini kan masih cukup melandai ya. Nah harapannya mungkin ini memasuki akhir tahun di musim dingin ya, demand meningkat yang bisa mempengaruhi sektor energi seperti itu. Baik, ada prospek penguatan lebih lanjut untuk saham-saham energi khususnya untuk komoditas batubara. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan. Pak Praska, seperti yang tadi sudah sempat di-mention juga ya, untuk ICBP Anda melihat ini justru menjadi entry level yang menarik, tapi ini direkomendasikan untuk trading sampai dengan jangka menengah atau trading harian atau seperti apa nih Pak Praska? Baik ya, ICBP di sini kita bicara valuasi memang tidak seatraktif ya. Emiten dengan PE ratio single digit, tapi saya lihat di sini ICBP itu punya technical view yang sudah kena support terendah dalam 3 tahun terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, performanya menarik ya, torehan labanya lebih baik dibandingkan harga atau kondisi 3 tahun 5 tahun sebelumnya, sehingga menurut saya ini posisi yang cukup atraktif ya untuk bisa dicermati di saat performance baik secara kumulatif, tapi harga sahamnya masih mengalami koreksi dalam trend bearish. Jadi ICBP kan bisa diakumulasi di kisaran 8.525 sampai 8.700 dengan target price di 9.500 lah, kurang lebih seperti itu. Baik, ICBP Anda lihat menarik baik secara teknikal maupun tadi ya secara kinerja ya. Kita bergeser ke BNGA, seperti apa proyeksinya Pak Praska? Ya baik, BNGA dengan rilis data keuangan terakhir ini kan justru membaik ya, meskipun performance pertumbuhan kinerja keuangannya itu secara pendapatan baru naik 9%-an ya di catatan saya, tapi artinya 0,59%, artinya secara year on year per Q3 artinya sudah ada upaya pembaikan dan valuasinya menarik, juga masih murah di single digit ya, sehingga dia masih di level konsolidasi di jangka pendek. Jadi BNGA ini bisa diakumulasi di kisaran 1740 sampai 1765 dan targetnya di 1830 ya, kurang lebih level tertinggi dicapai di posisi April 2025. Baik, BNGA support di 1740 dan target price tadi di 1830. Untuk MAPI Pak Praska, apakah kemudian MAPI jadi salah satu saham retail yang boleh menarik Pak dia untuk jadi pilihan di akhir tahun atau seperti apa? Ya baik, jadi di samping tadi ya sentimen lebih ke akhir tahun ya, spending kita bicarakan spending di masyarakat kelas menengah atas harusnya lebih stabil ya, seperti itu. Dan di sini kalau saya lihat kinerja saham MAPI pun juga secara performa keuangan ini cukup membaik ya. Jadi
dari sisi pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba operasional ya per Q3 ini, dan cara indeks keyakinan konsumen meskipun turun, tapi kalau belanja retail ini masih justru menariknya relatif stabil ya di 3-4%-an, tidak mengalami drop-drop amat. Artinya ya menurut saya MAPI ini juga sudah mampu break resisten secara technical view ya, double bottom ya. Dia sudah break resisten kurang lebih sekitar dari bulan Juni ya, dalam jangka menengah, sehingga diperkirakan MAPI itu bisa mengalami kenaikan lanjutan sampai di level 1.600 ya, dengan range akumulasi di 1360 sampai 1465, karena sudah naik disarankan mungkin buy on weakness dulu kali ya, seperti itu. Baik, MAPI direkomendasikan untuk buy on weakness, tadi support di 1.360 dan target price di 1.600, dan juga boleh menjadi pilihan yang menarik untuk akhir tahun begitu ya. Untuk KLBF seperti apa rekomendasinya Pak Praska? Baik, KLBF meskipun menjadi salah satu saham yang berpotensi keluar dari MSCI, ya kan, tapi menurut saya menarik ya, karena performanya keuangannya cukup bagus, harga sahamnya juga belum mengalami apresiasi yang cukup signifikan ya dalam 3 tahun terakhir ya. Jadi ini bisa dicermati oleh investor dengan target akumulasi di 1.200 sampai 1.300 dan targetnya di 1450, yang ini kita bicara target yang paling konservatif gitu. 1450 sampai di level 1.600 ya sebenarnya menurut saya ini range yang menarik untuk KLB Pharma. Baik. Itu dia untuk KLBF, direkomendasikan dari support di 1.200 dan target price di 1.450. Dan itulah 4 saham pilihan yang sudah kita ulas bersama-sama dengan Pak Praska. Pak Praska, mungkin terakhir singkat saja proyeksi Anda untuk IHSG hari ini seperti apa, support dan resistensinya seperti apa? Silakan Pak Praska. Baik, kalau IHSG di sini di akhir pekan karena isu-isunya sudah terrefleksi semua ya, jadi saya perkirakan malah koreksi ya di kisaran 8223 sampai di 8354 seperti itu, karena memang hasil profit taking aja. Baik, Anda melihat bahwa sudah ada rally yang cukup panjang dan bisa rawan profit taking di hari ini, tadi di kisaran 8.223 ya Pak ya? Ya, 8223 sampai 8354. 8354. Baik, terima kasih banyak Pak Praska Putrantio, CEO @visor.id sudah bergabung bersama kami di Market Plus. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak Praska. Baik, terima kasih, selamat pagi.